Musim pemaparan laporan keuangan perbankan pada semester Januari 2025 telah tiba. Di kalangan bank besar, PT Bank Negara Indonesia Tbk, BBNI, telah mengawali pemaparan laporan keuangan dengan laba bersih senilai 10 triliun rupiah. Catatan tersebut turun 5,6% secara tahunan atau year on year. Laba bersih BNI pada periode ini ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang naik 2,3% year on year. Nilainya naik dari 19,1 triliun rupiah menjadi 19,5 triliun rupiah. Di sisi lain, pendapatan non-bunga justru mengalami penurunan menjadi 10,6 triliun rupiah dari Juni 2024 sebesar 10,9 triliun rupiah. Penurunan laba juga turut dipengaruhi oleh beban provisi yang juga membengkak 7,9% year on year menjadi 3,78 triliun rupiah. Selain itu, ada juga PT Banpan Indonesia Tbk, PNBN, yang pada periode sama membukukan laba bersih 1,4 triliun rupiah. Laba tersebut naik tipis sekitar 4,33% year on year dari periode sama tahun sebelumnya senilai 1,36 triliun rupiah. Peningkatan laba bersih tersebut terutama didukung oleh peningkatan pendapatan operasional lainnya atau fee-based income terutama penjualan surat berharga yang naik 38,4% menjadi 134,28 miliar rupiah. Investment Analyst Advisor Provina Visindo Indinaila melihat kinerja perbankan dari sisi profitabilitas belum akan pulih karena pertumbuhan kredit juga masih melemah. Alhasil, saham perbankan masih akan tertekan untuk saat ini. Maka itu, investor harus lebih selektif membeli saham bank. Indi pun menyarankan investor untuk memantau saham seperti PT Bank Mandiri Tbk, BMRI, atau PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, BBRI. Alasannya, dua saham ini memiliki historis dividen yang masih cukup besar dan secara valuasi masih rendah sehingga bisa diakumulasi untuk jangka panjang. Seperti diketahui, harga BMRI telah tercatat turun 17,72% year on year sejak awal tahun menjadi Rp4.690 per saham. Sementara, harga BBRI di periode yang sama telah turun 4,9% menjadi Rp3.880 per saham. Head of Research RHB Sekuritas Indonesia, Andre Wijaya mengungkapkan PT Bank Sentral Asia Tbk, BBCA, tetap menjadi unggulan jika melihat dari sisi kinerja. Meski belum mengumumkan kinerja terbarunya, laba BCA tumbuh maksimal mencapai 16,3% year on year di periode Januari-Mei 2025. Andre pun juga menyoroti PT Bank Syariah Indonesia Tbk, BRIS, yang terpantau stabil dengan pertumbuhan laba hingga Mei 2025 tumbuh 5% year on year. Pencapaian laba BRIS di periode tersebut sudah setara dengan 36% dari perkiraan target RHB Sekuritas. Hanya saja, ia menilai BRIS perlu momentum yang lebih kuat dalam beberapa bulan mendatang agar mampu mencapai target di sepanjang 2025 ini. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.